Selamat datang di SMA Negeri 1 Muntok. SMA Negeri 1 Muntok adalah SMA negeri tertua di Bangka Barat yang didirikan pada tahun 1985 dan diresmikan pada tanggal 24 Juni 1986 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada saat itu, Profesor Dr. Fuad Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Elnawati dengan NIM 0392235558, mahasiswi PPG kategori A angkatan 2 tahun 2023, program studi pendidikan biologi Universitas Pakuan Bogor. Dengan materi pencemaran lingkungan pada kelas 10 fase E dengan model pembelajaran PBL. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Silakan duduk, anak-anak. Baiklah, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, silakan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan untuk doanya silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, jadi hari ini yang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk kehadiran kita pada pagi hari ini. Ibu akan memulai absennya. Alex. Hadir, Bu. Ahmad. Mike. Karen. Jericho. Hadir, Bu. Manuel. Hadir. Rido. Hadir. Juliana. Hadir. Rizal. Hadir, Bu. Septian. Hadir. Haruno. Hadir. Baiklah anak-anak, jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang keanekaragaman hayati, yang mana keanekaragaman hayati itu juga itu menjelaskan tentang bagaimana ketika kita melakukan penebangan hutan berlebihan, kemudian penambangan timah ilegal. Nah, kemudian di lingkungan kita saat ini begitu banyak ya bekas-bekas penambangan timah ilegal. Kira-kira apakah ada yang tahu apa dampak dari penambangan ilegal maupun dari kegiatan pertanian menggunakan bahan pestisida yang berlebihan? Ada yang bisa menjelaskan di sini? Saya, Bu. Iya, silakan Alex. Jadi awal mula pertambangan ilegal sama pertambangan yang resmi itu sama aja menambang, Bu. Nah, yang dibumikan ada mineral-mineral kayak asam mungkin. Itu misalkan dikeruk bakal mencemari air, Bu. Nah, jadi air itu bakal ngalir dan jadi nggak layak untuk diminum, Bu. Ya. Kemudian kalau dari segi pertanian ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, Jericho. Jadi dalam segi pertanian juga ada suatu
petani itu memakai kayak pupuk pestisida. Jadi karena ada takarannya itu. Tapi tidak semua petani yang memakai pupuk pestisida ini menggunakan takaran yang sesuai. Jadi kalau takarannya terlalu banyak dan jatuh ke tanah, itu dapat menyebabkan unsur hara dan mineral dalam tanah tersebut jadi hilang dan rusak. Itu, Bu. Oke. Baiklah, jadi kalian sudah memaparkan tadi beberapa dampak dari penambangan ilegal maupun dari kegiatan pertanian. Jadi di sini intinya kita sebagai manusia yang tinggal di muka bumi ini, bagaimana caranya kita untuk menjaga lingkungan ataupun menjaga kelestarian yang ada di lingkungan kita, kemudian menjaga lingkungan kita supaya tidak tercemar ya. Nah, di sini nanti kalian akan Ibu berikan sebuah video nanti bagaimana penampakan Bangka Belitung saat ini. Namun sebelum mempelajari ini semua, di sini kita akan membahas dulu, bukan membahas ya. Ibu akan menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Oke, jadi di sini tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu adalah pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ya faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air. Jadi faktornya apa saja yang menyebabkan pencemaran air? Itu yang akan kita pelajari. Kemudian di sini kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan parameter kualitas air, mulai dari menghitung pH, kemudian suhu pada air itu sendiri, kemudian daya hantar listrik pada air, dan lain sebagainya. Itu yang nantinya akan kalian cek. Jadi di sini pembelajaran kita menggunakan pembelajaran PBL. PBL ini adalah di mana nantinya kalian memecahkan suatu permasalahan, kemudian bagaimana cara mencari solusinya. Itu ya. Nah, untuk kegiatan pada hari ini kita akan melakukan praktikum nanti. Jadi praktikumnya di sini kemarin Ibu sudah menjelaskan kepada kalian apa saja sampel air yang kalian ambil, mulai dari sampel air pam, kemudian air sumur, air sungai, sampai dengan air laut. Nah, nanti kalian menggunakan alat ukur. Yang menggunakan alat ukur itu nanti kalian mengecek berapa kadar masing-masing, mulai dari kandungan, daya hantar listriknya, kemudian suhunya berapa, kemudian air yang kalian ambil sampel itu apakah layak minum secara langsung atau tidak. Seperti itu ya. Oke. Namun sebelum itu nanti akan ditampilkan sebuah video yang terkait dengan pencemaran lingkungan, terkhusus di Bangka Belitung. Baiklah, jadi di sini Ibu akan menyajikan sebuah video, tolong disimak benar-benar. Ini terkait dengan video pencemaran air di lingkungan Bangka Belitung ya. Baiklah, jadi dari penayangan video tadi, kira-kira apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Ya, silakan Yulia. Mau nanya, penyebab air di Bangka Belitung menjadi keruh itu kenapa ya, Bu? Oke, jadi kita tampung dulu ya pertanyaannya. Oke, kemudian ada lagi kira-kira pertanyaan yang lainnya terkait dengan video tadi? Bu, Ya? kan di video diceritakan airnya kan jadi keruh, Bu. Ya. Apakah dari air tersebut berpengaruh terhadap kualitas air, Bu? Ya, oke. Itu ya, jadi dua pertanyaan yang bisa kita ambil dari teman-teman kalian. Yang pertama itu apa yang menyebabkan? Pada video itu adalah akan ditambahkan adalah air yang keruh ya. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya di sini banyak sekali sebenarnya. Yang pertama itu adalah
yang sering kita lihat terjadi di Bangka Belitung ini, yang pertama itu adalah penambangan ilegal. Penambangan ilegal ini yang biasanya dilakukan oleh masyarakat, gitu ya, dengan cara mereka menggali, ya, menggali atau menambang di perhutanan ataupun di pesisir pantai ataupun juga bisa di aliran sungai, sehingga inilah yang bisa menyebabkan aliran air di Bangka Belitung sudah mulai keruh ya. Kemudian apakah? Nah ini pertanyaannya kedua ya dari teman kalian tadi, apakah dengan air yang keruh itu bisa menyebabkan kualitas air itu menurun? Ya jelas ya. Melihat dari segi warnanya saja itu sudah terlihat. Jadi air yang sudah keruh itu sudah sangat-sangat terlihat sekali dampaknya itu bisa mengurangi kualitas air. Nah jadi air yang seperti ini tidak bisa lagi kita konsumsi secara langsung. Nah kemudian ini merupakan dampak yang paling buruk nantinya, sehingga nanti kalau kita terus-menerus melakukan penambangan ilegal itu bisa menyebabkan kita akan kekurangan sumber air bersih. Seperti itu ya. Nah kemudian di sini nanti setelah pelajaran ini selesai, setelah video ini selesai, nanti kita akan bagi kelompok ya terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah untuk kelompok ini karena kita kemarin sudah melakukan tes diagnostik, jadi masih sama kelompoknya dengan yang kemarin. Jadi silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan melakukan kegiatan uji kualitas air ya. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya yang minggu kemarin sudah dibagikan. Kemudian apakah airnya sudah disiapkan? Sudah ya. Kemarin ibu suruh kalian mengambil air apa saja? Air sumur, air pam, air sungai. Ada 4 ya? Oke, jadi silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah anak-anak, jadi di sini kita ada lembar kerja siswa ya atau LKPD. Di sini ada per kelompoknya masing-masing. Jadi silakan nanti untuk diambil mulai dari LKPD, alat-alat ataupun bahan yang digunakan untuk praktek kita pada hari ini. Nah kemudian ini adalah alat untuk mengukur kualitas air. Jadi kita hanya punya 2 alat ini, sedangkan kita kelompoknya ada 5 ya. Jadi silakan nanti gantian untuk menggunakan alat ukur ini, ya. Jadi bagi yang sudah selesai, nanti baru kelompok yang belum selesai silakan menggunakan alat ukur ini. Paham? Oke, jadi silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan mengambil semua alat dan LKPD yang dibutuhkan. Silakan. Untuk alat ukurnya silakan gantian ya. Nah kemudian di situ kita memiliki 2 toples ya, harusnya ada 4 kan. Namun karena kita masing-masing kelompok hanya 2 toples, jadi boleh nanti untuk mengukur airnya pas kalian mengukur tuangkan ke dalam toplesnya. Selesai diukur nanti dibuangkan terlebih dahulu airnya, silakan dicuci menggunakan air mengalir, baru kita lakukan menggunakan tisu, baru dimasukkan air yang berikutnya. Paham? Oke, silakan. Perhatikan di sini, jadi di sini kita memiliki LKPD ya. LKPD di sini silakan kalian tulis pertama nama kelompoknya, ditulis dulu siapa saja nama kelompoknya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini sama dengan yang tujuan pembelajaran yang tadi ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan parameter kualitas air, kemudian mengukur parameter kualitas air, pH, suhu, kemudian daya antar listrik. Itu yang bisa kalian ukur menggunakan alat itu nanti. Nah untuk petunjuk kegiatannya di sini bentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang sudah kan? Kemudian siapkan alat dan bahannya juga sudah kita siapkan. Bacalah prosedur kerja yang harus dilakukan untuk mengukur kualitas air. Kemudian lakukan praktikum dengan cermat dan teliti. Kemudian jawab pertanyaan yang telah disediakan dengan singkat dan tepat. Yang keenam, tanyakan pada guru jika ada hal-hal yang belum dipahami. Kemudian untuk informasi pendukung di sini silakan kalian baca di LKPD-nya, itu ada informasi pendukung. Nah, di sini ada alat-alat yang bisa kita gunakan dalam menguji kualitas air ya. Kemudian prosedur kerjanya di sini masing-masing kelompok mengambil 4 sampel air ya yang dimasukkan ke dalam toples plastik. Kemudian air diisi setengah dari toples. Yang kedua, ukurlah masing-masing sampel air dengan menggunakan alat ukur, mulai dari mengukur pH-nya, kemudian TDF-nya dan juga salinitasnya. Dan yang ketiga, catatlah hasil ke dalam
tabel pengamatan yang ada di LKPD ya. Nah, kemudian yang keempat, analisis hasil yang diperoleh apakah keempat sampel air tersebut. Kemudian buatlah jawaban pertanyaan pada LKPD juga. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya nanti. Jadi setelah kalian berdiskusi tentang praktikum yang ini, nanti hasil yang kalian dapatkan itu silakan dipresentasikan ke depan nanti. Sampai di sini jelas? Jelas. Nah, nanti jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan dengan ibu ya. Oke, sekarang silakan dimulai. Kemudian ya, penggunaan alat ini ya. Untuk menggunakan alat ini pertama kita buka dulu tutupnya ini. Nah, kemudian kita tekan tombol on-nya. Seperti ini ya. Kemudian kita celupkan kepada air. Setelah dicelupkan kepada air, kemudian kita tekan bagian ini. Ini ya. Ini merupakan suhu pada saat ini. Kemudian ketika kita celupkan nanti ke dalam air, dia akan berubah suhunya. Maka dicatat berapa suhu air yang kalian amati. Catat pada LKPD-nya. Kemudian kita tekan pada tombol yang bagian bawah. Nah, ini ada keterangannya. Garamnya. Kadar garam pada air itu berapa? Dicatat juga nanti. Paham sampai di sini? Kemudian tekan kembali ketika untuk mengukur yang selanjutnya, yaitu adalah mengukur pH. pH-nya juga nanti kalau dia sudah berubah maka dicatat sesuai dengan pengamatan dan seterusnya seperti itu. Kemudian tekan lagi seperti ini juga untuk mengukur daya hantar listriknya. Paham sampai di sini? Nah, berapapun hasil yang kalian amati maka silakan tuangkan dalam LKPD-nya. Paham? Oke, silakan untuk mengerjakan uji kualitas air ya. Ini silakan untuk memulai praktikumnya ya. Pertama silakan dituangkan air ke dalam toplesnya setengah. Kemudian nanti baru diukur menggunakan alat yang tadi. Jangan lupa airnya dikasih tanda itu air apa ya? Ya, silakan. Enam 6,62 pH-nya, suhunya 32 derajat. Nah, itu air laut 6,62. Iya. pH-nya ini 6,64. Suhunya 31,5 derajat Celcius. Ya. Saatnya 21,7. Salin ionisasi. Garam sama nih. Daya hantar listriknya. Ya. 12,16. Ya. Habis itu wis. Bisa tuh. PPM. Ini. Satu dulu. Siapa nih?
Ya. Apa yang kau buka? Apa teks maksudnya? Bukan nih. Mana? Ada satu di sisi ini kalau langsung foto. Semua pernah foto. Kamu langsung foto aja. Baiklah Nana, jadi untuk diskusinya kita sudah selesai dulu ya. Jadi kita langsung presentasi karena ini waktunya sudah habis. Jadi silakan untuk presentasi. Kira-kira kelompok siapa dulu nih yang kepengen maju untuk mempresentasikan hasil praktikumnya tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1. Nama saya Alexander Raffi Putra. Dan saya Yulia Ramadhani. Saya Manuel Syahaan. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan. Di sini kami sudah mengamati suhu, DHL dan lain-lain dalam air yang telah kita amati. Ada air sumur, air laut, sungai, dan air pump. Silakan dibaca hasilnya. Suhu sumur 30,9, DHL sumur itu 88, TDS-nya 22, TSS 22, pH-nya 6,29. Untuk di air laut suhunya itu 30,9, DHL-nya 12,16, TDS-nya 61,5, TSS 71,7 dan pH-nya itu 6,68. Untuk air sungai itu suhunya 30,9, DHL-nya 124, TDS-nya 61, TSS-nya 61, pH-nya 8,45. Dan untuk air pump suhunya 30,9, DHL-nya 28,4, TDS-nya 35, TSS 36 dan pH-nya 7,86. Baik, dan selanjutnya di nomor ketiga, berdasarkan hasil pengujian dari 4 sampel air yang kalian peroleh, jelaskan bagaimana keadaan kelima sampel tersebut yang akan dibacakan oleh saudara kita Julia. Untuk sampel pertama tidak berwarna, jernih tetapi ada sedikit kotoran. Sampel kedua sedikit keruh dan ada kotoran, sedikit berbau. Sampel ketiga jernih, tidak berbau, dan sampel keempat keruh dan berbau. Baik, mungkin dari hasil pengamatan kami itu masih ada nomor 2. Jelaskanlah sampel air yang mana yang dapat digunakan untuk dikonsumsi. Baik, kriteria dari air yang bisa dikonsumsi itu ada tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Dari kriteria ini dapat ditentukan bahwa sampel air yang aman untuk dikonsumsi adalah sampel dari air pump, yaitu dari sampel nomor
3. Baik, itu hasil dari pengamatan kami. Kami memberikan kesempatan untuk kalian bertanya ataupun kita berdiskusi sekarang. Yuk, silakan. Silakan, mungkin dari ini ada yang ingin tanya ya. Baik, Vino. Baik, saya Ridho ingin bertanya. Di sini lihat dari pernyataan kalian bahwa air pump itu bisa dikonsumsi. Nah, saya bertanya bagaimana ini? Kenapa bisa dikonsumsi? Baik, kita jawab. Tadi udah disebutkan kalau air yang bisa diminum itu air yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Itu kriterianya. Dan dari 4 air tadi yang memenuhi kriteria hanya air pump. Seperti itu. Mungkin akan ada olahan lebih, tapi yang intinya itu layak minum. Ada lagi? Boleh izin menambahkan? Boleh. Jadi saya ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1 tadi. Jadi air pump itu karena bisa dikonsumsi itu dikarenakan itu dari proses, karena udah diproses itulah mengapa bisa diminum. Jadi sebelum air pump itu diproduksi pasti itu melewati berbagai proses antara penyaringan ataupun pemberian kapurit. Jadi bisa diminum. Nah, mengapa walaupun air pump ini ada kapuritnya, tapi dia itu ada dosisnya yang tidak melewati dosis biar aman untuk diminum. Begitu. Ya, mungkin masih ada lagi ya? Ada lagi? Silakan, ya. Baik, kami masih membuka sesi pertanyaan ataupun diskusi. Silakan jika ada lagi. Kenapa air yang lain tidak dapat dikonsumsi seperti air sumur dan bagaimana cara mengatasinya? Air yang lain tidak dapat dikonsumsi seperti air pump sumur tadi. Ya itu kotor. Udah poin aja. Kayak misalkan dari bentuk fisiknya aja kita bisa lihat kalau itu berwarna. Itu misalkan kita cium itu berbau, ya itu nggak masuk kriteria air yang bisa diminum. Seperti itu. Izin menambahkan juga, mungkin yang dimaksud dari pertanyaan itu kenapa tidak dicantumkan di sini bahwa yang bisa diminum itu air sumur gitu kan ya? Kenapa yang dicantumkan itu yang bisa dikonsumsi air pump ya kan? Karena berdasarkan data yang tadi sudah diuji coba, kadar pH, kadar garam dan lain-lain yang terdapat dalam air pump itu yang paling aman, yaitu kadar pH-nya di sekitaran 7 yang netral, sedangkan yang sumur itu sedikit melenceng dari sekitaran 7 sehingga tidak dapat digunakan. Tapi tidak tahu dengan sumur yang lain, jika sumurnya belum tercemar dan airnya memiliki pH yang normal, itu bisa saja juga diminum. Mungkin sekian. Ada lagi? Puas ya? Baik. Dari semua ini kami sudah menyimpulkan kesimpulan, yaitu izinkan saya membacakannya. Jadi dari hasil penelitian terdapat kesimpulan bahwa air dibagi menjadi 2, yaitu dapat diminum dan tak layak minum, dan memiliki ciri-cirinya masing-masing. Contohnya air layak minum adalah airnya tidak berbau, tidak berwarna, tidak berbau amis. Ya, seperti itu. Ini juga bisa diukur dari pH air dan lain-lain agar lebih akurat dan tidak melihat hanya dari fisik air tersebut. Mungkin sekian dari kami dari kelompok 1. Saya moderator Alexander Rahmi Putra. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aku untuk ngomong ini. Baiklah, jadi tadi kita sudah melakukan diskusi ya. Jadi di sini tugas kalian selanjutnya yaitu adalah silakan kalian kerjakan soal pengetahuannya. Itu linknya sudah ibu kirim melalui WA group. Jadi silakan kalian kerjakan melalui Google Form ya untuk tugas-tugasnya. Silakan dikerjakan sekarang ya. Waktunya ibu beri 10 menit. Silakan kerjakan.
Baiklah, jadi gue rasa pembelajaran kita hari ini cukup ya. Jadi di sini dapat kita simpulkan, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang bisa kita dapatkan dari praktikum hari ini tentang uji kualitas air? Saya Bu, jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan pada pembelajaran hadir ini adalah air itu terbagi jadi dua, yaitu dapat diminum dan tidak dapat diminum. Jadi kriteria yang bisa kita lihat untuk mendefinisikan kalau air itu bisa diminum itu adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, Bu. Nah, lalu standar minimal pH yang harus yang terdapat dalam suatu air itu harus minimal 7. Tapi nggak boleh di atas 7 karena terlalu bahaya. Itu, Bu. Lalu cara kita bisa menjaga lingkungan kita agar air yang di sekitar kita itu tidak tercemar adalah dengan tidak membuang sampah ataupun meminimalisirkan kegiatan pertambangan atau pertanian, Bu. Gitu, Bu. Ya. Baik ya, jadi itu ya kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua, yaitu dari uji kualitas air tadi. Pertama, air yang bisa diminum yaitu adalah pPH-nya tidak melebihi dari 7 ya. Kemudian warnanya tidak berubah, artinya bening ya. Kemudian tidak berbau, tidak berasa dan lain sebagainya. Kemudian adapun yang dapat kita lakukan untuk mencegah biar tidak tercemar air kita, yaitu dengan cara kita mengurangi kegiatan-kegiatan yang berlebihan seperti pertanian, kemudian juga pertambangan, seperti itu ya. Karena apabila kita menggunakan kegiatan pertanian berlebihan, menggunakan pestisida, kemudian pupuk kimia, itu bisa berbahaya untuk kesehatan juga, dan itu bisa mencemar air ya. Kemudian juga pertambangan juga sama. Yang dulunya air kita banyak sekali sumber air bersih, sekarang sudah mulai menipis karena akibat dari pertambangan tersebut. Jadi ini yang bisa kita ambil materi pada hari ini. Kemudian untuk selanjutnya silakan kalian pelajari nanti materi terkait dengan mengidentifikasi ada atau tidaknya mikroinvertebrata di suatu perairan. Jadi di sini nanti kalian akan Ibu suruh mengecek ada nggak di dalam air itu mikroinvertebratanya. Itu ya. Paham sampai di sini? Baiklah, kalau memang paham maka di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.